Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elemen, dimensi, dan unsur filsafat etika komunikasi. Namun sebelum masuk, apa saja sih yang meliputi unsur atau elemen filsafat etika komunikasi? Nah, unsur-unsur pokok filsafat etika komunikasi meliputi kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip kesadaran moral. Kebebasan merupakan unsur pokok utama dalam etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu menggadaikan kebebasan. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab. Kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Hati nurani, penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran pun sendiri adalah kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. Selanjutnya yaitu prinsip kesadaran moral. Beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Tindakan moral menggadaikan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Selanjutnya, filsafat mempersoalkan soal-soal etika, moral, estetika, seni, sosial, dan politik, epistemologi tentang asal pengetahuan, ontologi tentang manusia, dan lain-lain. Adapun penjelasannya adalah ontologi yaitu ilmu tentang keberadaan sesuatu secara nyata, faktual, dan konkret. Sedangkan epistemologi adalah ilmu tentang nilai dan norma yang berkenan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya itu aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber, batas, dan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Jadi, filsafat komunikasi adalah ilmu pengetahuan yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan, komunikasi, dan historisnya, teori-teorinya, metode-metodenya, prinsip-prinsip metodologi yang digunakan, sampai pada semua hal yang terkait dengan cakupan komunikasi. Sedangkan makromos adalah ilmu yang membahas keseluruhan alam semesta. Terdapat perbedaan yang mendasar tentang alam antara pandangan filsafat barat dengan pandangan filsafat Islam. Baik, saya Miftah Aulia akan menjelaskan dimensi-dimensi etika komunikasi. Etika komunikasi berhubungan dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Karena dari itulah etika regulasi dalam bentuk regulasi sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk membantu media agar tetap memiliki kredibilitas sebagai pelayan publik. 3 dimensi etika komunikasi. Yang pertama, dimensi aksi komunikasi. Yang kedua, dimensi sarana. Yang ketiga, dimensi tujuan. Penjelasannya adalah dimensi aksi komunikasi. Dimensi ini merupakan dimensi yang langsung terkait dengan perilaku aktor komunikasi. Terdapat 3 prinsip utama deontologi jurnalisme, yaitu hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi-informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk didapatkan. Kedua, hormat dan perlindungan atas hak individual lain warga negara meliputi hak akan martabat dan kehormatan, hak akan kesehatan fisik dan mental, hak konsumen, hak berekspresi dalam media, dan hak jawab. Yang ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat. Dimensi sarana.
Dimensi ini merupakan dimensi yang fokus akan media dan prinsip dasar perorganisasian praktek penyelenggaraan informasi, termasuk yang mendasari hubungan produksi informasi. Dalam dimensi ini, norma etika sudah harus berupa undang-undang atau hukum. Dimensi tujuan. Dimensi tujuan merupakan dimensi yang bersangkutan dengan norma demokrasi, terutama pada kebebasan untuk berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Dalam hal ini, negara harus menjamin terwujudnya nilai kebebasan. Never wanted this kind of pain. Tell myself so